Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah senang sekali mengungkapkan pikiran dan isi hatinya kepada kita. Sepintas lalu, bacaan Injil hari ini memang memberi kesan bahwa Yesus sekadar menegur para muridnya dan kita tentunya, karena tidak menaruh perhatian pada tanda-tanda zaman. Akan tetapi, dia sebenarnya mendorong kita untuk memandang ke sekeliling kita dan melihat sendiri bagaimana Roh Kudusnya bekerja di atas muka bumi. Jika ditelisik dengan seksama, kita akan melihat bahwa tuaian memang banyak dalam dunia dewasa ini yang sangat menderita kelaparan dan kehausan. Apa yang diderita umat manusia yang hidup dalam dunia yang materialistik ini seringkali tanpa disadari adalah kelaparan dan kehausan yang berkaitan dengan pengenalan akan kasih Allah. Kita manusia mencoba untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita dengan pengganti-pengganti palsu dari cinta kasih yang jujur. Misalnya, uang, kesuksesan, jabatan, hal-hal duniawi, narkoba, alkohol, dan lain-lain. Sebagai akibatnya, kita luput melihat keberadaan satu-satunya kasih yang sungguh-sungguh dapat memuaskan rasa lapar dan haus kita, yakni kasih Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Santo Paulus menulis bahwa segenap ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Roma bab 8 ayat 19. Inilah yang dirindukan oleh Bapa Surgawi. Inilah sebabnya mengapa kita diciptakan, adopsi kita sebagai anak-anak Allah. Inilah sebabnya mengapa tidak ada hal lain yang dapat memuaskan kita. Di kedalaman hati kita, sebenarnya kita merindukan untuk dipersatukan dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang memandang akhir dunia dengan rasa takut, sebab mereka tidak pernah mengenal dan mengalami sukacita karena menjalin relasi intim dengan Allah sebagai Bapa mereka. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jelas pula kita akan mampu untuk membaca tanda-tanda zaman, karena kita tidak akan merasa takut akan apa yang kita akan lihat. Kita akan mulai memahami niat-niat Allah dan menaruh kepercayaan bahwa Dia senantiasa bekerja untuk kebaikan segenap ciptaannya. Bersama sang pemazmur,
kita dapat berdoa, biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup. Mazmur 119 ayat 77. Kepada kita semua telah diberikan Roh Kudus. Janganlah kita menantikan kedatangan kembali Yesus secara pasif. Sebaliknya, marilah kita berdoa dengan tekun. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Selagi kita menantikan kedatangan kembali Sang Kristus Raja, marilah kita memohon kepada Roh Kudus agar Dia memperbaharui pikiran kita dan memampukan kita memahami cara-caranya. Dengan demikian, kita akan lebih siap bagi kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berilah kiranya kami semangat baru. Lindungilah kami dengan Roh Kudus, agar orang dapat memahami bahwa Engkau beserta kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.